dipersembahkan oleh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ayahanda, Indonesia kan salah satu negara yang dikenal dengan keragaman suku, agama, ras dan juga antar golongan. Kadang kita perlu memperkuat nilai persaudaraan untuk membikai keberagaman tersebut, Ayahanda. Apakah ada semacam local wisdom ataupun falsafah dari daerah di Indonesia yang menjelaskan tentang hal tersebut, Ayahanda? Ada dan bahkan banyak. Dan memang ya, pendiri bangsa dan negara kita ini memiliki kearifan sehingga menjadi moto kebangsaan dan kenegaraan kita yang terdapat di lambang Garuda itu. Di bawahnya berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Tunggal Ika, walaupun berasal dari bahasa Sanskerta. Benar. Ya. Walaupun berbeda-beda tapi bersatu adanya. Berbeda-beda namun satu, unity in diversity dalam bahasa Inggris. Ya. Dan ternyata di daerah-daerah Indonesia memang sudah ada ya local wisdom yang sangat banyak sekali, hampir mungkin di semua daerah tentang persatuan ini. Salah satunya dari Sulawesi Tengah ya. Di suku Kaili yang ada mengangkat sebuah local wisdom Nosarara Nosabatutu. Saya sendiri nggak mengerti ya. Orang sana yang kira-kira bersatu padu atau satu dalam persaudaraan ya. Ini menarik karena hanya dua suku kata, Nosarara, Nosabatutu. Mungkin nanti akan dijelaskan, tapi bagus kita minta saja penjelasan. Suatu kehormatan ya, Bapak Gubernur Sulawesi Tengah, Bapak Anwar Hafid SSI MSI yang langsung akan menjelaskan local wisdom, falsafah dari Nosarara Nosabatutu. Mohon penjelasan Bapak Gubernur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nosarara Nosabatutu adalah prinsip hidup yang mengikat kehidupan sosial, budaya, dan spiritual yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Secara etimologis, Nosarara berarti bersaudara, sementara Nosabatutu bermakna satu kesatuan yang utuh dan tidak terpisahkan. Ketika kedua makna ini disatukan, maka Nosarara Nosabatutu mengandung arti yang sangat mendalam, yakni bersaudara dalam satu kesatuan lahir dan batin. Persaudaraan dalam makna ini tidak terbatas pada hubungan darah atau keturunan, melainkan mencerminkan persaudaraan kemanusiaan. Perbedaan status sosial, kondisi ekonomi, tingkat pendidikan, maupun latar belakang budaya tidak boleh menjadi sekat pemisah, melainkan harus menjadi kekayaan yang memperkaya dan memperkokoh persatuan. Nilai empati, kasih sayang, dan harmoni menjadi landasan dalam setiap interaksi sosial. Terlebih lagi setelah berbagai ujian kemanusiaan dan dinamika sosial yang pernah dialami oleh masyarakat Sulawesi Tengah, semangat Nosarara Nosabatutu telah terbukti menjadi kekuatan utama dalam proses pemulihan, kebangkitan, dan pembangunan kembali kehidupan sosial. Nosarara Nosabatutu adalah cerminan jati diri masyarakat Kaili dan masyarakat Sulawesi Tengah. Wallahu musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh begitu ya maksud penjelasannya. Jadi sangat penting sekali ya. Dua suku kata tetapi maknanya dalam. Dan memang ya kemajemukan Indonesia atas dasar agama, ras, suku,
termasuk bahasa. Katanya bukan hanya 300 suku bangsa di Indonesia, 600-an. Masya Allah. Dan masing-masing memiliki bahasanya sendiri. Ya. Betul. Ini Benar, ya. Jawa, Sunda. Sunda, Oh, Sumbawa. oh kita beraneka ragam. Ini Sangat Sumbawa. beraneka ragam, ya, suami istri tapi berbeda suku. Ini juga. Suami istri berbeda suku, namun satu adanya, baik sebagai sesama bangsa Indonesia, sesama muslim, muslimah, dan juga sesama umat manusia. Ya. Ini mutlak perlu untuk bersatu, ya. Dan kemajemukan itu harus kita ciptakan menjadi kekuatan. Bukanlah kemajemukan yang merupakan kelemahan dan akan membawa perpecahan. Dipersembahkan oleh Berkaitan dengan pepatah dari Sultan ini, Bang, kan kalau kita bersatu padu, bersama-sama, bergotong royong itu biasanya lebih kuat. Nih mengapa dalam Islam juga kan sebetulnya ada ya, kalau kita berjamaah pahalanya lebih banyak daripada kalau kita sholat sendiri. Nah, mengapa ini begitu pentingnya gitu loh, sampai banyak banget falsafah seperti ini kan, Bang, Sholat jamaah digembar-gemborkan dapat pahala banyak, 27 derajat. Ini terus terang saya pernah di sebuah konferensi di Jerman. Disediakan tempat sholat bagi muslim di sebuah ruangan. Saya jadi imam. Mari dalam bahasa Inggris kita menunaikan jamaah karena pahalanya 27 derajat. Sudah sholat. Selesai sholat ada seorang ibu, orang Jerman, keturunan Turki. Bertanya, "Are you businessman?" Saya nggak paham, rupanya karena menyata jangan pakai hitung-hitungan kalau bahwa itu ada lebih banyak pahalanya, tapi nggak usah digembar-gemborkan. Jangan nanti berjamaah karena berharap pahala. Ini sekedar bercanda ya. Mengapa ya kemajemukan itu perlu dirajut untuk menjadi kekuatan? Karena kemajemukan itu berdimensi ganda. Ya, merupakan kekuatan yang membawa kepada kemajuan, persatuan, tapi juga bisa membawa kepada kelemahan dan perpecahan. Karena jelas kemajemukan, unsur-unsur yang banyak, agama-agama, suku-suku, ada perbedaan. Ada persamaan di antara mereka, tapi ada perbedaan. Ada perbedaan, tapi ada Nah, kemajemukan yang tidak mempertemukan persamaan-persamaan, bahkan cenderung membeda-bedakan perbedaan, itu akan membawa kepada kelemahan dan perpecahan. Gitu. Maka ajaran tentang persatuan, kesatuan, persaudaraan, kebersamaan ini diulang-ulang dalam Al-Quran. Ada ayat wa'tasimu bihablillahi jami'a wa la tafarraqu wattaqullaha la'allakum turhamun. Yang artinya yakni berpegang teguhlah kepada Allah dengan ikatan secara lillahi ta'ala, dan bersatulah kalian, jangan terpecah belah, karena dalam kebersamaan itu ada persatuan, dan bertakwalah kepada Allah, dan beruntunglah. Betapa banyak pesan-pesan agama dari Al-Quran dan Al-Hadis untuk kita bersatu. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menyadari, tentu sangat mengetahui, karena Allah lah yang menciptakan manusia. Dan dalam sebuah ayat, di antara tanda-tanda kekuasaan Allah adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan langit dan bumi, dan perbedaan lisan, bahasa-bahasa, wa alwanikum, warna kulit. Sesungguhnya dalam hal demikian itu ada tanda-tanda bagi lil alimin, orang-orang yang berilmu, orang-orang yang mengetahui. Jadi hanya orang yang mengetahui, yang berilmu, yang memahami dan menyadari hakikat dari kemajemukan, yang harus dikembangkan, dipertautkan
menjadi kekuatan dengan syarat adanya persatuan dan kesatuan di antara kita. Sesuai yang tadi Ayahanda sampaikan bahwa kemajemukan ini merupakan kekuatan bagi kita. Namun dalam kehidupan sehari-hari realitanya masih banyak konflik yang terjadi di sekitar kita. Nah, mengapa hal itu masih terjadi? Sedangkan kita sebagai seorang muslim ini menjunjung tinggi nilai persaudaraan, Ayahanda. Ya, karena kemajemukan itu mengandung ego atau terdiri dari ego-ego. Setiap kelompok, setiap bagian punya dirinya sendiri. Memang terikat oleh persamaan. Katakanlah kita sebagai umat Islam bersatu sebagai umat Islam, tapi terdiri dari bangsa-bangsa, suku-suku yang berbeda. Ada ego kesukuan, ada ego kebangsaan. Kadangkala mengatasi keislaman kita. Al-ukhuwah al-islamiyah, yaitu persaudaraan keislaman itu terkalahkan oleh al-ukhuwah al-qabiliyah, persaudaraan kesukuan, asy'abiyah, kebangsaan. Nah, mengapa itu terjadi? Karena sering sekali ego-ego bagian-bagian ini menonjol sehingga mengalahkan persamaan kesatuan itu. Sering ada persamaan, karena perbedaannya maka mereka pun kemudian ya bercerai-berai, terjadi perpecahan dan permusuhan. Dipersembahkan oleh Bismillahirrahmanirrahim. Ismi M. Kamul Jafatami wa ana min al-fasli tani asyar. Kama arafna anna qimata nasararat nasabatutu la taqtasir 'alal fahmi faqat, bal yajibu tatbiquha fil haya al-yaumiyah. Idzan kaifa nutabbiq qimata nasararat nasabatutu fil haya al-yaumiyah? Iya. Ahsanta Ananda Mulki, siswa kelas 12. Tentu falsafah local wisdom dari berbagai tidak cukup untuk kita katakan atau kita pahami, tapi lebih penting untuk kita terapkan dalam kehidupan nyata. Anda mungkin tahu ayat Al-Quran, agar umat manusia berbeda suku, bangsa, harus bersatu dan harus menjalin ya, mutual understanding dan mutual respect. Mungkin bisa baca? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ. Yang penting yang terakhir tadi, inna akramakum indallahi atqakum. Dalam ayat ini ada jawaban. Tafadhal bil julus. Dalam ayat yang dibacakan Mulki tadi itu ada pernyataan tentang kemajemukan. Allah telah menciptakan manusia di awal ayat sebelumnya, laki-laki dan perempuan pada ayat ini, dan dijadikan, bukan diciptakan. Wa ja'alnakum, dan Allah, kami telah jadikan kamu syu'uban wa qabaila, berbangsa-bangsa. Ada bangsa Indonesia, ada bangsa Arab, ada bangsa Persia, bangsa Amerika,
wa qabaila, dan bersuku-suku bangsa. Bagaimana kita menerapkan dan menjalankan kemajemukan agar kita memiliki pengetahuan tentang bangsa lain, memiliki ma'rifah tentang suku-suku lain. Ma'rifah ini lebih dari sekedar information, knowledge, tapi sampai kepada identitas, sampai kepada jati diri. Maka yang kita lakukan ini, kita sedang ta'aruf terhadap falsafah dan kearifan lokal dari daerah-daerah lain. Li ta'arufu, dan akhirnya juga kita memiliki kearifan. Kata arif, bijaksana dalam bahasa Indonesia. Kita memahami dan akhirnya kita punya kearifan terhadap orang-orang lain, terhadap suku-suku lain. Oh ya, mereka begitu, Ya. mereka begini. Menenggang rasa. Kalau mereka ada kekurangan, kita kemudian menenggang rasa. Ya, betul. Inilah jawaban Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an sendiri. Bagaimana caranya kita merajut kemajemukan, merajut persaudaraan, nosarara, nosabatutu, bersatu padu dalam persaudaraan. Ustazah, ada tambahan? Jadi kalau dalam Islam itu juga ada penguat saja. Jadi kalau Muslim bersama Muslimnya ataupun yang lain juga selain Muslim, itu dikatakan al-muslimu akhul muslim, wala yakhziluhu wala yaslimuhu wala yahqiruhu. Artinya bahwa antara kita ini tidak boleh saling menghina, saling mengejek, saling menzalimi, saling berbohong, saling segala-galanya sudah diatur di dalam Islam. Jadi solidaritas itu sudah diajarkan di dalam Islam dari awal Disertai larangan untuk jangan saling menghina, saling mengolok, bullying bersaudara. yang banyak terjadi antara pelajar siswa sangat bertentangan dengan ajaran Islam. Kita berterima kasih kepada Sulawesi Tengah, suku Kaili, dengan nosarara, nosabatutu. Nusarara Nosabatutu Nosarara. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.